Selamat malam semuanya. Jadi saya hari ini berada di salah satu kafe di Nusa Dua Heritage di Jalan Putri Hijau. Dengar-dengar dari orang lain sih tempatnya sih cukup oke ya. Vibe-nya juga oke banget, tempatnya juga nyaman dan lain sebagainya. Jadi saya tadi ada research di Google juga ya. Katanya sih mereka ada jual kayak kopi, jajan-jajan, makanan berat juga ada, teh seperti itu dan lain sebagainya. Mari, langsung aja kita masuk ke dalam yuk. Haji. Jadi ini adalah chicken wings. Kelihatannya sih enak ya. Mari kita tes dulu. Untuk enak. Dagingnya tuh agak empuk sama juicy dikit gitu sih. Jadi ini namanya tortilla. Enak sih. Dalamnya kayak ada ayam gitu. Dan rasanya tuh lebih ke asam manis. Dalamnya tuh rasanya kayak saus spaghetti. Tapi minusnya satunya tuh adalah dia lumayan pricey. Jadi satu piring 29 ribuan. Tapi oke lah. Jadi ini namanya brown sugar coffee. Rasanya enak sih. Kopinya masih berasa tapi nggak terlalu manis. Dan untuk rasa gitu menurut aku lumayan worth it. Jadi untuk kalian yang tidak suka minum kopi, ini ada berbagai teh juga. Dua di antaranya adalah peach tea, sama ini teh ningsi. Teh ningsi di mana itu bahannya berasal dari teh melati. Mari kita mencoba dulu. Kalau untuk peach tea sih seperti peach tea kebanyakan seperti sebelumnya, ya rasanya peach, terus ada rasa teh-tehnya gitu. Untuk teh ningsi untuk tanding sih rasanya lumayan bagus juga. Dia ada kalau kalian tahu Japati yang ada di sini masih itu nah rasanya sih hampir mirip seperti itu juga, cuman yang ini kayak ada rasa pahit-pahitnya dikit sih. Jadi untuk overall untuk tanding sih ini sih bagus ya menurut saya. Selamat malam semuanya. Jadi hari ini kami berada di salah satu kafe di Nusa Dua Heritage di Jalan Putri Hijau. Nama kafenya Conical. Sekarang kami lagi berada bersama dengan pemilik dari kafe Conical ini. Boleh diperkenalkan? Saya Adrian. Saya salah satu pengelola di Conical. Oke, baik. Jadi hari ini kami akan menginterview Bapak tentang
manajemen usaha ini. Jadi untuk yang pertama ini, apa sih yang memotivasi Bapak untuk membuka usaha ini? Oh, yang pertama, ini kan saya buka perusahaan kopi ya. Ya. Saya sendiri sebenarnya suka sama kopi. Jadi ada beberapa, jadi jumpa sama teman-teman yang lain yang juga suka sama kopi. Jadi duduk ngumpul bareng. Pada akhirnya ya buat usaha ini sama teman-teman. Jadi awalnya memang suka sama kopi itu dulu. Jadi jumpa sama yang sama-sama suka. Jadi jadilah ini Konikal. Oh, jadinya kongsi sama kawan gitu ya? Betul. Oh, bagus. Menurut Bapak, usaha Bapak daya saingnya sekarang gimana ya? Untuk sekarang di coffee shop ya kita bisa lihat sendiri ya, banyak coffee shop baru dengan konsep-konsep yang unik-unik juga. Nah, jadi sebenarnya kalau di coffee shop kami sendiri selain kita punya konsep juga, tapi yang paling utama yang kami tonjolkan di sini ya produknya. Jadi bukan hanya konsepnya, bukan hanya jual konsep, tapi juga jual produknya lah, produk yang berkualitas. Oke, boleh. Terus berapa sih modal awal yang Bapak keluarkan untuk membuka usaha ini? Apakah modalnya dari Bapak sendiri semua atau ada kongsi-kongsi sama kawan yang lainnya juga? Oh, ini kita bukanya di sekitaran 500 juta dan itu kita patungan sama kawan-kawan yang lain untuk buka ini. Jadi dia patungan lah, dari modal yang 500 juta itu patungan bukanya. Oke. Terus usaha ini kan pasti perlu memanage karyawannya. Bagaimana Bapak memanage agar usaha ini dapat berjalan dengan lancar gitu? Pertama mungkin kita buat SOP. Jadi di masing-masing divisi, misalnya ada divisi bar, ada bagian di divisi bar itu ada bagian pengontrol bahan bakunya, bagian stokis lah kita bilang kan untuk bagian barnya. Ada yang riset untuk produk yang keluar. Jadi untuk bagian barnya juga itu untuk yang bagian bar kita ada SOP juga untuk di bagian manajemen yang di back office. Tadi kan yang di depan di operasional yang langsung jumpa orang. Yang di back office itu kita ada bagian finance, ada bagian marketing juga ada. Jadi masing-masing ada job desk masing-masing lah untuk menjalankan usahanya ini. Oke, baik. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya itu kan nama kafenya Konikal kan Bang. Jadi apa yang menginspirasi nama itu dan konsep kafenya gimana nih? Kalau dilihat-lihat sih sebenarnya cukup unik. Ya, jadi kenapa namanya Konikal? Jadi awalnya itu sebenarnya namanya itu Kronikal. Kronikal artinya sejarah. Karena di awal ini kan kita pakai konsep gedung tua, gedung bekas rumah sakit tertua di Kota Medan, Rumah Sakit Tembakau Dewi. Jadi berawal dari situ namanya Kronikal. Tapi di tengah jalan ada beberapa perubahan. Waktu mau mendaftarkan namanya itu di Haki, mau dihakikan namanya, rupanya nggak bisa, ada yang udah pakai. Jadi kami ganti namanya jadi Konikal. Nah, Konikal itu sendiri dia berasal dari mesin grinder. Jadi mesin grinder itu ada part namanya Konikal burr. Konikal burr itu dia gilingan yang paling konsisten. Jadi berharap ke depan kafenya bisa lebih konsisten untuk rasa segala macam, itulah dia. Jadi kenapa namanya Konikal, ngambil dari situ juga. Oke, kemudian ada nggak kira-kira tantangan yang dihadapi ketika buka bisnis ini? Oke, mungkin tantangannya mungkin ngelihat respon pasar. Karena kan kalau kita tahu sendiri tempat kami ini kan masuk ke dalam ya. Jadi mungkin itu tantangannya, gimana caranya buat orang-orang supaya tahu bahwasanya di dalam komplek Nusa Dua ini ada kopi shop. Tapi ya itu pertama, karena dia nggak langsung di pinggir jalan, kita kan di dalam lagi.
Tapi mungkin dengan adanya media sosial, kita bisa mungkin di situlah, di media sosial itu untuk membuat pemasarannya. Mungkin di situ tantangannya yang mungkin agak sulit gitu. Kemudian biaya-biaya apa aja yang dikeluarkan per harinya gitu untuk bahan baku dan segala macam? Oke. Jadi yang pasti untuk biaya hari-harian ya bahan baku yang termasuk dalam kita jual produk kayak kopi itu pasti biji kopi, susu-susu, untuk makanan ya bahan baku makanan, untuk roti juga sama. Kebetulan roti kami produksi sendiri, jadi dia bahan-bahan roti lah, beli bahan-bahan roti. Seperti itu. Kemudian kalau untuk abang sendiri, menurut abang kira-kira menu apa yang paling enak dan menurut orang itu apa yang best seller? Oke, kami ada beberapa menu yang best seller sebenarnya. Salah satunya ada nama menunya signature dari kami sendiri, ada Jamal. Nah itu kopi susu, cuman dimodifikasi lagi, dia ada campuran white creamnya. Itu yang menu signature. Salah satu yang best seller juga. Tapi yang paling orang banyak pesan sejauh ini ada kopi brown sugar, kopi susu gula aren. Itu lumayan banyak juga peminatnya. Dan salah satu penjualan terbanyak untuk saat ini di sini. Kemudian kalau misalnya tadi kita lihat menunya kan ada kopi, teh, segala macam, sama ada snack juga kan. Kira-kira per harinya itu bisa jual berapa unit? Kalau unit mungkin keseluruhan ya, kita sejauh ini rata-rata mungkin penjualannya di angka 3,5 per hari, 3.500.000 per hari. Untuk makanan, minuman, sejauh ini iyalah rata-rata average 3,5 juta, dan itu terbagi lah makanan, minuman, sama roti-roti. Untuk kuantitinya lebih spesifik saya kurang tahu juga. Pokoknya average per hari itu pendapatannya 3.500.000 gitu. Terus dari pendapatan itu kira-kira udah mencapai target belum atau bahkan melebihi target yang di-expect? Untuk sejauh ini dari perhitungannya, karena kan kita kan di modal awal besar ya, jadi pengen gimana biar supaya ROI-nya lebih cepat. Kami kan pengen ROI-nya kalau bisa setahun. Nah dengan omset yang tadi dikatakan itu masih jauh, nggak tahu sih, cuman belum memenuhi target untuk biar supaya ROI-nya itu bisa paling lambat 1 tahun. Karena kami pengen 1 tahun itu udah balik modal. Jadi untuk mencapai itu sepertinya belum, untuk sekarang targetnya masih belum lah. Tapi kalau untuk kebutuhan operasional sebenarnya sudah menutupin. Tapi kalau kita bicara untuk balik modal dalam jangka 1 tahun itu masih jauh dari target kita. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhir itu mengenai harga makanan dan minuman di sini. Kira-kira itu abang ikut pasar doang atau ada perhitungannya sendiri? Kira-kira profit margin yang per itemnya berapa? Oke, untuk harga sendiri yang pasti pertama kami lihat dulu ya di pasaran dengan konsep yang sama dengan market pasar yang dituju. Ya pasti kami lihat harga pasar dulu, kemudian menyesuaikan dengan kemampuan operasional kami. Jadi untuk margin mungkin sekitar di kisaran margin kotor ya, kita bilang margin kotor sekitar 65%. Gross profitnya itu kami ambil 65%, jadi HPP pakai 35%, tapi itu kotor ya, belum potong operasional. Mungkin kalau potong operasional bisa netnya itu bisa sekitar 20-30% gitu. Jadi harapannya ke depan apa nih untuk kafe ini? Mungkin harapan ke depan kami tuh pengen Konikal ini jadi salah satu kafe destinasi untuk yang pertama untuk wisatawan lokal sama yang di luar kota Medan. Jadi pengennya, karena kan kita kan dekat dari stasiun kereta api, jadi ketika orang mendarat turun di stasiun kereta api itu dia cari destinasi wisata untuk makanan minuman itu langsung bisa tahu Konikal. Harapannya gitulah. Jadi tempat salah satu tujuan wisata
makanan di Kota Medan. Itu aja. Semoga informasi yang saya berikan bisa membantu kalian. Ya. Oh iya, tadi mau tanya gimana tadi? Udah nyobain produknya gimana rasanya? Overall enak sih sebenarnya, dan price-nya juga oke. Tapi mungkin ada beberapa menu yang mungkin kurang sesuai dengan selera kita, tapi rata-rata oke lah, bintang 5. Terima kasih ya. Terima kasih.